Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang nenek yang datang ke sebuah pesta pernikahan. Tapi dia diusir dan disiram dengan air oleh pengantin wanita. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di bawah gemerlap lampu sebuah gedung mewah, pesta pernikahan yang megah sedang berlangsung. Para tamu bersukacita, menikmati hidangan lezat dan berbincang hangat, sementara musik lembut menghiasi suasana. Namun, di tengah keceriaan itu, tak ada yang menyadari sebuah cerita yang akan mengubah pandangan hidup mereka. Sebuah kisah yang menyentuh hati dan mengajarkan makna sejati tentang cinta, kasih sayang, dan keimanan. Di sudut gedung yang penuh kemewahan, seorang nenek tua bernama Rahmah melangkah dengan langkah tertatih. Tubuhnya yang kecil dan lemah tampak dibalut pakaian lusuh yang telah bertahun-tahun menemani hari-harinya. Ia berjalan dengan harapan sederhana di hati, mendapatkan sedikit makanan untuk mengganjal rasa lapar yang telah menjadi teman setianya. Nenek Rahmah adalah wanita yang telah melewati banyak ujian dalam hidupnya. Ia pernah memiliki keluarga yang harmonis, namun waktu dan keadaan memisahkan mereka. Anaknya yang ia didik dengan penuh kasih sayang kini telah dewasa dan meninggalkannya untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, Rahmah tetap bersyukur kepada Allah atas setiap nafas yang masih bisa ia tarik. Saat ia mendekati meja hidangan yang penuh dengan makanan lezat, pandangannya berbinar. Perutnya yang kosong sejak pagi seolah memohon untuk diisi. Namun, ketika ia hendak mengambil langkah lebih dekat, seorang pelayan dengan seragam rapi mendekatinya. Tatapan pria itu dingin, penuh penghinaan. "Hei, kau mau apa di sini?" Suaranya menggema dengan nada yang kasar. Rahmah mengangkat wajahnya yang penuh keriput dan menjawab dengan lembut, "Nak, saya hanya lapar. Bisakah kau beri saya sedikit makanan?" Kalimatnya diucapkan dengan penuh harap. Namun jawaban yang ia terima adalah tawa ejekan. "Ini bukan tempat untuk orang seperti kau. Pergi sebelum aku memanggil keamanan," bentak pelayan itu. Sebelum Rahmah sempat berkata lebih lanjut, pelayan tersebut mendorong tubuhnya yang lemah hingga ia terjatuh ke lantai. Para tamu yang berada di dekatnya hanya menatap tanpa berani campur tangan, seolah kejadian itu hanyalah angin lalu. Meski tubuhnya terasa sakit, Rahmah mencoba bangkit. Usahanya tidak mudah, namun ia tetap berusaha dengan segala tenaga yang tersisa. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang wanita muda dengan gaun putih yang mempesona muncul di hadapan Rahmah. Ia adalah Amira, mempelai wanita yang menjadi pusat perhatian malam itu. Amira menatap Rahmah dengan pandangan penuh kebencian. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengganggu pestaku," katanya dengan nada tajam. Rahmah hanya menunduk, mencoba menyampaikan permohonan maafnya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Amira mengambil segelas air dari meja terdekat dan menyiramkan isi gelas itu ke wajah Rahmah. Air dingin mengalir di wajah Rahmah yang penuh keriput, membasahi rambutnya yang telah memutih. Rasa sakit di tubuhnya kini bertambah dengan rasa hina yang menusuk hati. Meski demikian, Rahmah tetap diam, hanya memejamkan matanya dan berdoa dalam hati. "Ya Allah," bisiknya pelan, "ampunilah mereka yang telah berlaku kasar kepadaku. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini." Di tengah kegaduhan itu, beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang merasa iba, namun tidak ada yang berani mendekat. Pesta yang megah itu seolah terhenti sejenak, namun hanya untuk segera dilanjutkan oleh tawa dan musik yang kembali mengalun. Rahmah, dengan tubuh yang lemah dan hati yang terluka, perlahan mencoba berdiri. Ia memegang erat tas kecil yang dibawanya, satu-satunya harta yang ia miliki. Pandangannya mengitari ruangan, mencari seseorang yang mungkin bersedia memberinya sedikit perhatian. Namun, tidak ada yang menyambut tatapannya. Ia hanya seorang wanita tua yang dianggap mengganggu kemeriahan. Dalam hati, Rahmah mengingat sebuah ayat Al-Quran yang selalu menjadi pegangan hidupnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Quran Surat Al-Insyirah 6. Keyakinannya kepada Allah menjadi penguat di saat-saat sulit seperti ini. Ia percaya bahwa apa yang ia alami adalah bagian dari rencananya, dan setiap rintangan adalah ujian yang harus ia hadapi dengan sabar dan tawakal. Namun, takdir memiliki cara unik untuk menyatukan hati yang terpisah. Di sudut lain ruangan, seorang pria yang mengenakan setelan pengantin berdiri membeku. Wajahnya pucat saat melihat kejadian tersebut. Pria itu adalah Ali, anak yang selama ini tidak lagi berkomunikasi dengan Rahmah. Sebuah pertemuan yang tidak disangka akan mengubah segalanya. Ali berdiri terpaku di sudut ruangan, tubuhnya terasa kaku seakan-akan waktu berhenti. Matanya memandang sosok lemah yang baru saja diperlakukan kasar oleh pelayan dan mempelai wanita. Ia tidak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya, Nenek Rahmah, yang selama ini ia pikir hidup bahagia meski mereka jarang berkomunikasi. Kenangan masa kecil Ali bersama ibunya seketika menyeruak, mengguncang batinnya. Ali ingat saat ibunya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nenek Rahmah adalah seorang wanita tangguh yang tak pernah mengeluh meskipun hidup dalam kesulitan. Ia menjahit hingga larut malam, berjualan makanan kecil, bahkan mencuci pakaian orang lain demi memastikan Ali bisa sekolah. Namun, kesibukan Ali dalam mengejar karir membuatnya lalai akan keberadaan sang ibu. Kini, melihatnya di lantai dengan pakaian lusuh, hati Ali hancur berkeping-keping. Dengan langkah cepat, Ali menghampiri Nenek Rahmah yang berusaha bangkit dari lantai. "Ibu," suaranya bergetar penuh emosi. Ia berlutut di samping ibunya, memegang tangan yang sudah keriput itu dengan penuh kasih. Mata Nenek Rahmah perlahan terbuka, dan senyuman lemah muncul di wajahnya. "Nak Ali, maafkan ibu. Ibu tidak ingin mengganggu pestamu," kata Nenek Rahmah dengan suara pelan, seolah merasa bersalah. Ali hanya bisa menggeleng. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ibu, apa yang mereka lakukan padamu? Siapa yang berani memperlakukanmu seperti ini?" tanyanya dengan nada yang bercampur marah dan sedih. Tatapannya beralih ke Amira, istrinya, yang berdiri tidak jauh darinya. Wajah Amira terlihat kaku, seolah merasa bersalah namun juga tidak mau mengakui perbuatannya. Ali bangkit dan menghadapkan dirinya kepada Amira. "Amira, ini ibuku. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini?" Suaranya menggelegar, membuat seluruh tamu terdiam. Amira mencoba menjawab, namun kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Sementara itu, para tamu yang sebelumnya acuh mulai memperhatikan, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta pernikahan. Tanpa ragu, Ali mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. "Pernikahan ini selesai di sini. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang memperlakukan ibuku dengan hina," katanya tegas. Ruangan yang semula riuh seketika menjadi sunyi. Amira terdiam, wajahnya pucat mendengar kata-kata Ali yang penuh ketegasan. Ali kemudian mengangkat tubuh ibunya dengan hati-hati. "Kita pulang. Bu, mulai sekarang, aku akan menjaga ibu. Aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan ibu menderita lagi," katanya dengan penuh kesungguhan. Nenek Rahmah hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca mendengar ucapan anaknya yang penuh cinta. Ketika Ali keluar dari gedung itu dengan menggandeng ibunya, ia merasa hatinya dipenuhi oleh rasa sesal. Namun, ia tahu bahwa penyesalan itu harus diubah menjadi tindakan nyata. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan membalas semua pengorbanan ibunya dengan kasih sayang yang tulus. Setelah meninggalkan gedung pesta, Ali membawa ibunya ke rumah kecil yang dulu pernah menjadi tempat tinggal mereka bersama. Suasana hening menyelimuti perjalanan mereka. Namun di dalam hati Ali, bergejolak berbagai perasaan, penyesalan, cinta, dan tekad untuk memperbaiki semuanya. Dalam hati, ia merenungkan bagaimana bisa selama ini ia abai terhadap ibunya yang telah begitu banyak berkorban. Setibanya di rumah, Ali membantu ibunya duduk di kursi tua yang pernah menjadi tempat ibunya menjahit. Pandangannya tertuju pada setiap sudut rumah, mengingatkan kenangan masa kecilnya yang penuh cinta. Nenek Rahmah tersenyum lembut, meski wajahnya tampak lelah. "Nak, jangan bersedih karena kesalahan yang telah lalu. Yang penting, sekarang kau ada di sini," ucapnya dengan nada penuh penghiburan. Ali memegang tangan ibunya erat. "Ibu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menebus semuanya. Ibu telah memberikan segalanya untukku,
sementara aku malah sibuk mengejar dunia." Air mata mengalir di pipinya. Namun Nenek Rahmah hanya mengusap kepalanya dengan kasih sayang. "Nak, hidup ini adalah ujian. Selama kita bertahan dengan sabar, Allah akan memberi jalan keluar." Keesokan harinya, Ali mulai menunjukkan baktinya dengan melakukan hal-hal kecil yang sering dilupakan banyak anak terhadap orang tuanya. Ia memasak untuk ibunya, membersihkan rumah, dan menemani ibunya berbicara. Ia juga mendampingi ibunya saat sholat berjamaah, mengingat kembali kebiasaan yang dulu selalu mereka lakukan bersama. Di sela-sela kesibukannya, Ali merenungkan firman Allah. "Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman 14. Ayat itu semakin mempertebal tekadnya untuk menjadi anak yang berbakti. Ali memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah, agar ia bisa selalu merawat ibunya. Ia bahkan mulai memperbaiki rumah mereka yang mulai rapuh, memastikan ibunya tinggal dengan nyaman. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kehangatan. Nenek Rahmah sering bercerita tentang masa lalunya, bagaimana ia berjuang sendiri setelah suaminya meninggal, dan bagaimana ia selalu berdoa agar anaknya menjadi pribadi yang sukses. Ibu tidak pernah meminta banyak. "Nak, melihatmu bahagia dan dekat dengan Allah, itu sudah cukup untuk ibu," katanya dengan senyum penuh ketulusan. Setiap malam, sebelum tidur, Ali selalu beristighfar dan berdoa. Ia memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya, sambil memanjatkan doa untuk kesehatan ibunya. Ia juga mengajarkan ibunya tentang teknologi sederhana, seperti bagaimana menggunakan telepon genggam untuk berbicara dengan teman-temannya yang jauh. Hal-hal kecil itu membawa kebahagiaan baru bagi Nenek Rahmah. Melalui semua itu, Ali menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah pudar, bahkan ketika anaknya lupa atau menyakitinya. Kasih sayang Nenek Rahmah adalah bukti nyata dari kekuatan cinta yang tidak mengenal batas. Hal ini memotivasi Ali untuk terus berusaha menjadi anak yang lebih baik, tidak hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada orang lain yang membutuhkan. Setiap kejadian dalam hidup memiliki hikmah tersendiri, dan bagi Ali, kisah pahit di pesta pernikahannya menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Ia merenung panjang tentang apa yang terjadi dan menyadari bahwa Allah telah menempatkan dirinya dalam situasi itu untuk memberinya pelajaran berharga. Dalam setiap syalatnya, Ali memanjatkan doa agar hatinya selalu diberi keikhlasan dan kebijaksanaan untuk memahami rencana Allah. Ali teringat salah satu hadis Nabi Muhammad, "Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka keduanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini semakin mempertebal keyakinannya bahwa ibunya adalah jalan baginya menuju surga. Segala penghormatan dan cinta yang ia berikan kepada Nenek Rahmah tidak hanya bentuk balas budi, tetapi juga investasi spiritual untuk akhiratnya. Dalam kesehariannya, Ali mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia melihat banyak orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anak mereka, dan itu membuatnya semakin bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Ia mulai menginisiasi komunitas kecil yang membantu para lansia yang membutuhkan perhatian, dengan harapan dapat menginspirasi anak-anak lain untuk lebih peduli kepada orang tua mereka. Nenek Rahmah sering menemani Ali dalam kegiatan sosialnya. Meski tubuhnya sudah lemah, ia selalu memberikan senyuman kepada siapa saja yang mereka bantu. "Hidup ini indah jika kita saling peduli," kata Nenek Rahmah kepada Ali suatu hari. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, menjadi motivasi untuk terus berbuat baik. Amira, yang pernah menjadi bagian dari hidup Ali, menyaksikan perubahan besar ini dari kejauhan. Ia merasa malu atas sikapnya di masa lalu, dan akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf. "Ali, saya tahu saya telah menyakitimu dan ibumu. Saya benar-benar menyesal," kata Amira dengan suara bergetar. Ali menatapnya dengan tatapan lembut tetapi tegas. "Amira, Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki diri, jadilah orang yang lebih baik dan gunakan kesalahan ini sebagai pelajaran." Kata-katanya penuh makna, memberi Amira harapan untuk memulai lembaran baru. Kisah Ali dan Nenek Rahmah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka belajar bahwa kasih sayang kepada orang tua bukan hanya kewajiban,
tetapi juga sumber kebahagiaan sejati. Setiap langkah yang Ali ambil untuk membahagiakan ibunya adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat bisa diraih dengan cinta dan ketulusan. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi prinsip hidup Ali, yang ia terapkan tidak hanya kepada ibunya tetapi juga kepada semua orang yang telah membantunya dalam perjalanan hidup. Ali menyadari bahwa ujian yang ia alami adalah cara Allah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Dan ia bersyukur atas setiap momen yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Amira menjalani hari-harinya setelah peristiwa di pesta pernikahan dengan hati yang penuh penyesalan. Ia tidak bisa melupakan bagaimana tatapan penuh luka dari Ali, serta tindakan yang ia lakukan terhadap Nenek Rahmah, ibu dari seseorang yang pernah ia cintai. Amira mulai sering berkunjung ke rumah Ali dan Nenek Rahmah. Ia membantu mereka dalam kegiatan sosial yang dilakukan Ali untuk memberdayakan lansia. Dari pengalaman ini, Amira belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang yang tulus. Ia melihat bagaimana Nenek Rahmah tidak pernah menyimpan dendam, dan bagaimana Ali menjadikan ujian dalam hidupnya sebagai motivasi untuk berbuat baik kepada orang lain. Amira juga memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya sendiri. Ia yang selama ini lebih sibuk dengan karir dan duniawi, kini mulai menyadari betapa besar pengorbanan orang tua yang telah membesarkannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan berusaha menjadi anak yang berbakti. Pada suatu hari, Amira bertanya kepada Nenek Rahmah, "Bu, bagaimana Anda bisa memaafkan saya dengan begitu mudah, padahal saya telah menyakiti Anda?" Nenek Rahmah menjawab dengan senyum bijak, "Nak, Nabi kita mengajarkan bahwa memaafkan adalah akhlak mulia. Allah Maha Pengampun, dan kita, sebagai hambanya, juga harus belajar memaafkan. Selama kau mau berubah, itu sudah cukup untuk ibu." Jawaban itu menguatkan hati Amira. Ia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih sederhana dan penuh syukur. Amira menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau status, tetapi dari hubungan yang harmonis dengan Allah, keluarga, dan sesama manusia. Perjalanan Amira menjadi pribadi yang lebih baik tidaklah mudah. Ia harus berjuang melawan egonya, belajar untuk lebih rendah hati, dan berkomitmen untuk berbuat baik. Namun, ia tahu bahwa proses ini adalah bagian dari jalan menuju kedewasaan iman. Dengan bimbingan Ali dan Nenek Rahmah, Amira menemukan kembali arah hidupnya, menjadikan pengalaman pahit di masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua yang mendengarnya. Ali dan Nenek Rahmah menunjukkan bahwa ujian hidup adalah cara Allah mengajarkan kita tentang makna kasih sayang dan pengabdian. Amira pun menemukan kedamaian dalam memperbaiki kesalahan masa lalunya. Allah berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Quran Surah Az-Zalzalah 7:8. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, menghormati orang tua, dan mencari ridha Allah dalam setiap langkah kehidupan. Karena pada akhirnya, hanya cinta, kasih sayang, dan amal saleh yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat.